Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 23 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. 200 tahun yang lalu, hiduplah seorang anak gadis berusia 10 tahun bernama Mary Jones di Wales, Inggris. Pada zaman itu, Alkitab sangat jarang dan mahal. Alkitab terdekat yang Mary tahu adalah di rumah peternakan Nyonya Evan yang jauhnya 2 mil dari rumah Mary. Suatu hari, Mary berpakaian bagus untuk pergi ke peternakan di mana Alkitab itu berada. Di sana Mary bertanya kepada Nyonya Evans apakah dia boleh membaca Alkitab itu bagi dirinya sendiri sebentar saja. Tentu saja boleh, asalkan kamu membacanya dengan hati-hati, kata Nyonya Evans. Dan Mary ditinggalkan sendiri di ruangan itu bersama dengan firman Allah. Dia takut untuk menyentuhkan, kemudian dengan hati-hati dibukanya Alkitab itu. Dan ayat pertama yang dia baca adalah, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, itu memberikan kesaksian tentang Aku." "Oh, saya mau, teriak Mary. "Seandainya saya mempunyai Alkitab sendiri." Dan sewaktu berjalan pulang, dia menetapkan bahwa dia harus bekerja dan menabung setiap sen yang diperolehnya sampai cukup untuk membeli sebuah Alkitab. Dapatkah kamu tebak berapa lama dia harus menabung? 6 tahun. Dan pada suatu hari yang cerah, dia pergi ke kota Bala, 25 mil jauhnya. Dia mendengar Dr. Thomas Charles ada di kota itu, mempunyai beberapa Alkitab untuk dijual. Dia berjalan dengan telanjang kaki untuk menghemat sepatu dan stokingnya, tapi ada nyanyian dalam hatinya karena dia akan segera memiliki sebuah Alkitab sebagai milik pribadinya. Malam itu, dia menginap di rumah Tuan Edward, dan pagi-pagi sekali dia menyeberang jalan untuk menuju rumah Dr. Charles. Dia genggam uangnya di tangan dan dengan gemetar meminta Alkitab. Dia memandang dengan penuh harap wajah Dr. Charles, ingin tahu apa jawabnya. Akhirnya dengan sedih dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Mary anakku, tidak ada lagi Alkitab yang dapat kujual. Saya punya beberapa Alkitab, tapi semuanya telah dibayar orang. Tak ada satupun lagi." Mary tak dapat menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Dia sedih dan menangis. Dr. Charles tua itu tidak tahan melihatnya menangis dan akhirnya berkata, "Hapuslah air matamu Mary, saya akan memberikan satu untukmu. Biarlah orang lain menunggu." Mary berjalan pulang 25 mil lagi dengan sukacita memiliki Alkitab. Tetapi Dr. Charles tidak dapat melupakan air mata Mary. Dia pergi ke London dan menceritakan kisah tentang Mary dan Alkitabnya kepada teman-temannya, dan hasilnya adalah mereka memutuskan bahwa setiap orang yang ingin memiliki Alkitab harus mendapatkannya. Dan pada tahun 1804, mereka mendirikan British and Foreign People Society.
Badan ini telah mencetak berjuta-juta Alkitab sejak saat itu. Ketika Mary John meninggal, mereka meletakkan Alkitabnya dalam tempat kaca di gedung British and Foreign Bible Society. Saya melihatnya di sana beberapa tahun yang lalu. Anak-anak, sementara saya melihat buku berharga itu, saya menetapkan diri bahwa saya akan membaca Alkitab saya lebih banyak lagi. Apakah kamu juga ingin membaca Alkitabmu lebih banyak lagi? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih rajin membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.